Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Desmond William. Dan kali ini saya sudah berada di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Nah teman-teman, Kota Ambon ini terkenal dengan wisata alam dan wisata kulinernya. Selain wisata alam dan wisata kuliner, Kota Ambon juga menyimpan berbagai koleksi peradaban orang Maluku. Teman-teman yang penasaran dengan peradaban orang Maluku yang disimpan di Kota Ambon, saya akan membawa teman-teman semua untuk mengunjungi suatu tempat yang sangat menarik tentunya. Teman-teman yang penasaran, jangan tekan lewati vlog ini dulu ya. Teman-teman, nantikan saya terus di vlog selanjutnya bersama saya mengunjungi Museum Siwa Lima, Provinsi Maluku. Oke teman-teman, sekarang saya sudah sampai di tempat yang tadi saya janjikan. Usomai di Lumatau Moilogu'o. Selamat datang di rumah tua orang Maluku, teman-teman. Rumah tua orang Maluku yang saya sebutkan ini adalah Museum Negeri Provinsi Maluku atau Museum Siwa Lima yang berada di Taman Makmur Kota Ambon. Teman-teman yang penasaran dengan isinya, langsung aja ikuti saya. Ayo kita ke dalam. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di depan ruang koleksi sejarah Museum Siwa Lima Ambon. Teman-teman yang penasaran dengan koleksi sejarah peradaban orang Maluku apa saja yang berada di dalam koleksi rumah sejarah ini? Yang penasaran langsung aja ikuti saya di vlog ini. Ayo kita masuk ke dalam. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di dalam ruang koleksi sejarah Museum Siwa Lima. Teman-teman, yang di depan ini pertama kali kita masuk ke dalam ruang koleksi sejarah adalah masterpiece dari Museum Siwa Lima. Tombak sasi yang menancap ke atas menandakan selamat datang atau silakan masuk. Kemudian tempat sirih bersejarah terbuat dari cengkih digunakan saat peresmian Museum Siwa Lima pada 8 November 1973. Dan masterpiece Museum Siwa Lima yang paling terkenal adalah patung kesuburan berbentuk seorang wanita hamil yang duduk bersila. Kemudian masterpiece ini yang mewakili seluruh koleksi sitaan seorang kolektor Belanda bernama De Vries untuk naik di meja hijau atau pengadilan dan menang. Kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Museum Siwa Lima. Sekarang kita sudah berada di koleksi dapur tradisional orang Maluku. Teman-teman, jauh sebelum orang Maluku mengenal peradaban saat ini, orang Maluku terdahulu mereka makan menggunakan peralatan makan sederhana yang terbuat dari bahan alami, seperti yang dapat teman-teman lihat di sini. Salah satunya yang menarik perhatian saya adalah lesa. Lesa merupakan meja yang terbuat dari anyaman tulang daun pohon enau yang ditata berbagai perabotan makan yang terbuat dari batok kelapa menyerupai piring ataupun mangkok, dan juga sendok yang terbuat dari kerang ataupun cangkang penyu. Lesa merupakan simbol kesatuan di mana orang Maluku terdahulu hanya akan makan jika semua anggota keluarga telah berkumpul di lesa dan siap untuk menyantap makanan bersama. Di lesa juga kemudian orang tua akan memberikan nasihat kepada anak-anaknya dan juga menyelesaikan masalah yang ada di dalam keluarga. Nah teman-teman, sekarang saya sudah berada di depan koleksi peradaban pakaian orang Maluku. Teman-teman, dahulu sebelum orang Maluku mengenal pakaian seperti yang saya kenakan saat ini, orang Maluku dahulu mereka menggunakan pakaian yang terbuat dari kulit kayu, teman-teman. Kulit kayu tersebut kemudian mereka pukul menggunakan batu yang disebut batu lia ini, teman-teman. Batu lia ini merupakan batu yang memiliki garis-garis sehingga dapat membuat motif pada kulit kayu tersebut. Setelah dipukul, kemudian kulit kayu tersebut mereka rendam, mereka jemur, dan ketika kering mereka gunakan sebagai penutup tubuh mereka. Dan penutup tubuh itu mereka namakan sebagai cidaku atau cawat untuk pria, seperti yang dapat teman-teman lihat di sini nih. Nah, ini bentuk daripada cidaku atau cawat itu sendiri. Sedangkan teman-teman, lawani ini adalah merupakan penutup tubuh untuk perempuan. Bentuknya lebih lebar dibanding dengan cawat atau cidaku yang digunakan oleh para pria. Nah teman-teman, proses pembuatan itu akhirnya menghasilkan kain yang seperti kita gunakan ini. Dan itu juga turut mempengaruhi proses peradaban pakaian orang Maluku. Teman-teman penasaran pakaian apa lagi yang dikenakan oleh orang Maluku? Jangan kemana-mana, yang penasaran ikuti kami terus ya. Ayo kita lihat koleksi selanjutnya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di depan ruang koleksi busana Museum Siwa Lima. Nah teman-teman, yang di depan ini adalah koleksi busana pengantin orang Maluku. Teman-teman, koleksi busana pengantin orang Maluku ini dipengaruhi oleh dua budaya.
Busana pengantin pria Maluku dipengaruhi oleh budaya Eropa, di mana bagian dalamannya disebut dengan baniang dan bagian penutup luarnya disebut dengan kebaya dansa. Sedangkan untuk busana pengantin wanita Maluku dipengaruhi oleh budaya Cina. Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada Oktober 2019 lalu, UNESCO menetapkan kota Ambon sebagai The City of Music. Nah teman-teman, pengaruh musik apa saja nih yang mempengaruhi peradaban orang Maluku sehingga ditetapkan oleh UNESCO menjadi The City of Music? Di sini Museum Siwa Lima menyajikan berbagai alat musik tradisional yang dapat teman-teman lihat, seperti ada tahuri teman-teman. Tahuri ini merupakan bilah triton yang diberikan lubang di bagian atasnya sehingga ketika ditiup dapat menimbulkan bunyi. Alat musik lainnya juga dapat teman-teman lihat di sini, seperti ada juk atau ukulele, kemudian ada prai. Prai ini selain sebagai tifa atau alat musik, digunakan juga sebagai penanda atau alat komunikasi untuk mengumpulkan rakyat pada zaman dahulu loh teman-teman. Kemudian ada suling bambu. Biasanya sampai sekarang masih digunakan di gereja-gereja Protestan Maluku. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam ruang koleksi kelautan Museum Siwa Lima. Teman-teman yang penasaran dengan apa saja yang ada di dalam ruang koleksi ini? Ayo ikuti saya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di depan koleksi peradaban transportasi laut orang Maluku. Ketika dulu teman-teman orang Maluku belum mengenal transportasi laut seperti yang sekarang kita ketahui, mereka menggunakan rakit sebagai alat transportasi untuk mengunjungi pulau lainnya. Rakit itu seperti yang dapat teman-teman lihat di sini. Mereka menggunakan pelepah gaba-gaba atau pelepah pohon sagu untuk menjadikan rakit. Kemudian di kayu menggunakan satu galah yang sangat besar dan mereka gunakan seperti ini untuk mendayu dari satu pulau ke pulau lainnya. Setelah mereka mengenal rakit, mereka kemudian membuat terobosan baru, yaitu kole-kole atau sampan yang menggunakan semang. Kemudian dari situ juga mereka menggunakan beberapa perahu terobosan baru seperti kalulis ini teman-teman. Oke teman-teman, demikian vlog saya kali ini. Bagi teman-teman yang masih penasaran dengan koleksi apa saja yang ada di dalam Museum Siwa Lima, teman-teman bisa langsung datang ke Museum Siwa Lima yang berada di Taman Makmur, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Di sini ada banyak pemandu yang siap untuk memandu teman-teman semua dan memberikan berbagai informasi yang teman-teman butuhkan. Demikian vlog saya teman-teman, sampai jumpa di vlog berikutnya.